Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Tisa Nevi Armida dapat kembali menyapa Anda dalam program podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, Provinsi Banten dikenal memiliki kekayaan destinasi wisata yang sangat beragam. Mulai dari wisata bahari yang memikat, wisata alam yang asri, wisata budaya yang kaya akan sejarah, hingga wisata religi yang menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah. Potensi ini bukan hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan saja, tapi juga menjadi peluang besar untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Ketika sektor pariwisata berkembang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengelola destinasi wisata. Kehadiran wisatawan juga mampu meningkatkan pendapatan bagi para pelaku UMKM, membuka lapangan kerja, menggerakkan sektor transportasi, perhotelan, kuliner, hingga industri kreatif. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang terencana dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Namun pemirsa, di balik potensi yang besar tersebut, ternyata masih ada berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Mulai dari infrastruktur pendukung, promosi destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Nah, untuk membahas bagaimana strategi dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, sudah hadir bersama kita narasumber kali ini yaitu Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Bapak Iip Makmur dari fraksi PKS. Assalamualaikum Bapak Iip, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Alhamdulillah berjumpa lagi Pak Iip. Terima kasih. Ya, sebelumnya kita membahas kekeringan. Iya. Sekarang kita membahas tentang sektor pariwisata di Provinsi Banten. Luar biasa nih, saya dapat kehormatan khusus ya. Baik. Nah Pak, kita langsung saja ke perbincangan kita kali ini Pak. Kalau dari Provinsi Banten ini kan memiliki potensi yang beragam nih Pak, mulai dari potensi wisata alam, budaya religi, kemudian ada wisata bahari yang besar nih Pak. Nah, Pak Iip sendiri melihat sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini bagaimana Pak? Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih nih kepada Banten TV ya. Bisa berbincang-bincang siang ini. Kemudian saya bicara di sini mungkin atas nama anggota DPRD dari Dapil Lebak gitu ya, Provinsi Banten, yang memang saya melihat betapa banyak potensi wisata, bukan hanya di Lebak saja, tapi kita melihat di Banten secara keseluruhan. Artinya kalau kita melihat di Lebak saja ada wisata Gunung Luhur ya, kemudian ada Pantai Sawarna, ada Bagedur gitu ya. Kemudian juga yang paling fenomenal juga ada Kesatuan Adat Baduy gitu ya. Di situ ada kampung tradisi, kampung adat yang memang sekali lagi membuat orang para wisatawan ingin berkunjung ke sana. Saya melihat bahwa potensi Banten dari sisi pariwisata ini sangat terbuka lebar. Pertama dari sisi tadi wisata bahari ya, mulai dari perbatasan Jawa Barat, Sukabumi ya, di situ ada Kecamatan Cilograng dengan Pantai Cibarenonya, terus ke Bayah, terus sampai Pandeglang gitu kan, sampai ke Serang, Cilegon, Karangbolong dan lain-lain. Ini kan potensi luar biasa. Walaupun di daerah lain ataupun di provinsi lain juga bahari ini punya, wisata bahari ini punya. Gitu. Kemudian di sektor lain, contoh makan ada juga wisata alam. Kita punya Taman Hutan Raya Banten, Tahura gitu ya, Tahura Banten. Itu juga kan sektor pariwisatanya luar biasa. Kemudian ada tadi yang saya sampaikan, ada wisata Gunung Luhur di Citorek ya. Ini juga aksesnya wilayah Provinsi Banten. Artinya ada juga kebun teh Cikuya gitu kan yang ada di Cikuya. Banyaklah potensi-potensi wisata yang memang bisa dikembangkan. Dan yang paling utama sekali lagi, ada yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Salah satunya adalah kesatuan adat. Baik itu masyarakat Baduy, kemudian juga ada Kesatuan Adat Banten Kidul. Ya, sekali lagi
banyak wisatawan yang ingin mempelajari ya, mengunjungi, kemudian mungkin juga ada penasaran terkait dengan bagaimana keunikan-keunikan yang ada di Provinsi Banten. Oke, berarti artinya Provinsi Banten ini punya sektor wisata yang sangat kaya sekali ya Pak ya? Sangat kaya raya ya. Di samping itu tadi yang kita sampaikan, termasuk ada wisata religinya ya, diantaranya ada Kesultanan Banten yang sudah direvitalisasi ya, sekarang sudah luar biasa bagus. Ya tinggal nanti coba kita dorong kembali bagaimana dari berbagai macam sisi agar potensi pariwisata ini bisa memberikan dampak luas terhadap ekonomi masyarakat. Oke, baik Pak. Kalau menurut Bapak nih Pak, keunggulan pariwisata Banten dibandingkan dengan daerah lain ini apa nih Pak? Yang pertama, tadi saya sudah menyampaikan di awal, ada wisata religi yang memang orang tidak ada di daerah lain, tidak ada. Kesultanan Banten itu ya hanya ada di Sultan Hasanuddin Banten, tidak dipunyai oleh yang lain. Kemudian tadi ada wisata yang lain, tadi contoh makan wisata Kesatuan Baduy umpamakannya, kan tidak ada di provinsi lain. Baik. Hanya Banten yang punya. Seba Baduy itu hanya Banten yang punya. Tidak ada di luar Banten yang punya itu. Ya, artinya bahwa itu keunikan yang luar biasa gitu ya. Kalau kita berbicara pantai, mungkin hampir semua provinsi punya pantai. Betul. Kemudian ketika berbicara gunung, semua provinsi juga punya gunung. Baik. Tapi ketika berbicara yang itu, orang lain tidak punya gitu. Oke. Provinsi lain tidak punya, begitu. Baik. Berarti unggulnya di wisatanya ya Pak ya? Ada di wisatanya. Dari wisata budaya ya Pak wisata ya, di budaya, Kesultanan Banten, wisata religi, kemudian Baduy, seperti itu ya Pak wisata ya. budaya. Dan itu tidak dimiliki oleh orang lain, tidak dimiliki oleh pulau lain. Oke, baik. Nah Pak, kalau potensi wisata Banten ini kan sangat kaya nih Pak, tapi belum berkembang secara optimal nih Pak. Iya. Nah, kalau Bapak melihat ini tantangan besar yang masih dihadapi di Provinsi Banten ini apa Pak? Yang pertama tentunya infrastruktur ya. Baik. Ya. Yang namanya orang mau berwisata, baik itu wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, yang paling utama nyaman, gitu kan? Jadi ketika saya nih mau jalan makan ke satu destinasi wisata, minimal saya menuju ke jalan ke tempat itu aksesnya nyaman, ya, nyaman, enak gitu, artinya mulus jalannya, ya. Yang kedua aman. Artinya aman di sini macam-macam gitu ya, aman dari mohon maaf mungkin tidak ada pungli ya dan lain sebagainya. Mereka datang ya membayar sesuai dengan regulasi yang ada. Di situ kan ada mungkin ada perdesnya kalau wisata milik desa gitu ya, ada perdanya kalau kabupaten, ada provinsi gitu. Ya tidak ada pungutan-pungutan liar yang lain. Jadi yang pertama nyaman, aman gitu. Oke, artinya memastikan keamanan pengunjung dan infrastrukturnya juga ya Pak ya. Di antaranya infrastruktur ini kan bukan hanya jalan ya, tentunya yang lainnya juga harus ditopang. Ya, seperti mode transportasi yang bisa gitu, diakses ya Pak gitu. ya. Kemudian juga di tempat wisatanya nyaman itu mungkin dari sisi penerangan dan lain-lain gitu. Oke, baik Pak. Kalau peran DPRD Provinsi Banten sendiri dalam mendorong kebijakan penganggaran dalam pengembangan sektor ekonomi wisata di Banten seperti apa Pak? Saat ini memang Banten pariwisatanya kolaborasi dengan kabupaten kota ya. Baik. Artinya bahkan dari sektor pariwisatanya kita PAD-nya sangat minim gitu ya. Maka sekali lagi kita berkolaborasi, DPRD Banten mendorong pemerintah Provinsi Banten berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Artinya bagaimana kemampuan kabupaten kota seperti apa, kemudian kita dorong, kita support juga dari APBD Provinsi Banten. Begitu nih. Baik, artinya kolaborasi untuk memberi dampak yang terbaik ya Pak ya. Nah, gitu. Ya gitu. Ya karena memang lokasi-lokasi itu sekali lagi ada di kabupaten kota gitu. Kecuali memang destinasi wisata yang milik Pemprov. Salah satu contoh merupakan tadi Tahu Raya. Taman Hutan Raya Banten ini milik Pemprov, maka dibangun oleh Pemprov, kemudian PAD-nya juga buat Pemprov. Baik nih Pak. Kalau dari infrastruktur nih Pak, tadi kan kita sudah kupas sedikit-sedikit tentang infrastruktur ini Pak. Menurut Bapak ini infrastruktur apa yang menjadi prioritas utama pemerintah? Di beberapa titik memang ya jalan ya, yang paling utama jalan. Artinya ketika kita contoh mau berwisata ke wisata budaya, ke Baduy atau ke Pasepuhan, Banten Kidul wisata budaya. Rata-rata jalannya kurang
maksimal. Betul. Rata-rata jalannya masih perlu peningkatan. Jadi bahkan sekarang ini kan dengan media sosial ya yang luar biasa gitu, orang berjalan ke sana kemudian menemukan hal-hal sesuatu yang kurang nyaman, pada detik itu juga terupload gitu ya. Jadi orang yang tadinya tertarik mau berwisata ke daerah itu karena mendapatkan berita dari media sosial yang kurang bagus, maka bisa saja orang mengurungkan niatnya, gitu ya. Banyak sekarang contoh salah satunya memakan seseorang berkunjung malah ke daerah yang luar gitu ya, daerah luar Banten karena mereka nyaman, tenang gitu ya, infrastrukturnya mulus dan sebagainya terpenuhi, jadi mereka perlu kenyamanan. Karena wisatawan itu kan bukan mencari uang, tapi membuang uang gitu ya. Gitu. Oke Pak. Nah kalau dari destinasi wisata di Banten ini kan Pak, contohnya Anyer nih Pak. Biasa Anyer ini ramai saat libur panjang aja Pak. Ya, nah ini bagaimana peran DPRD Provinsi Banten supaya destinasi wisata di Banten itu tidak hanya ramai saat momen-momen tertentu saja, namun bisa sepanjang tahun nih Pak? Tidak dipungkiri memang yang namanya wisatawan ada musimnya ya. Artinya kita akan menginginkan bahwa setiap hari seperti momen Lebaran atau momen Idul Fitri, momen libur sekolah, ya tentunya tidak akan bisa. Ya. Saya yakin tidak akan bisa karena memang masyarakat kita juga punya kesibukan masing-masing. Artinya cuma minimal bahwa destinasi wisata contoh Anyer, kemudian Sawarna dan lain-lain ini minimal hidup setiap hari gitu ya. Kalau puncak seperti halnya momen Idul Fitri, momen Tahun Baru, momen hari libur anak sekolah, saya pikir memang agak sulit ya. Namun sekali lagi kita berupaya bagaimana di luar momen itu objek wisata yang ada tetap berjalan walaupun tidak semaksimal masa-masa yang tadi saya sebut. Salah satunya memang ya promosi ya, tentunya promosi wisata yang memang sekali lagi punya keunikan tersendiri. Ya saya mengapresiasi Pak Gubernur sering main dan sering mengatakan berwisata ke Banten saja. Oke, artinya diharapkan dengan promosi yang layak ya Pak ya. Jadi destinasi wisata di Banten ini selalu dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan luar ya Pak ya. Nah begitu, di luar promosi tadi yang telah kita bahas, saya sering menganalogikan gitu ya, kita ini dari Jakarta berapa menit gitu ya, dekat sekali gitu. Tinggal tadi memperbaiki infrastrukturnya nyaman, aman gitu ya. Kemudian tadi Neng juga bilang ada sarana prasarananya, hotelnya, tempat tempat menginapnya nyaman, enak ya, insya Allah jadi buruan gitu. Ya juga ya kompetitif lah gitu ya, kompetitif ya, tidak terlalu mahal, tidak juga terlalu murah, tapi yang penting nyaman, enak gitu. Yang penting nyaman juga ya Pak ya. Oke. Nah kalau dari lapangan kerja nih Pak di pariwisata Banten ini sejauh mana Pak menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat nih? Jadi pariwisata ini saya tadi sudah berstatement bahwa orang berwisata itu bukan dalam rangka mencari uang, gitu ya. Tapi orang berwisata itu pasti akan mengeluarkan uang, ya, sewa hotel, kemudian mereka jajan, bayar tiket dan lain-lain. Sekali yang penting senang, tenang gitu ya. Maka potensi ini sangat terbuka untuk membuka lapangan buat masyarakat, baik itu sebagai promo wisata gitu ya, kemudian juga pengusaha-pengusaha gitu kan. Nah kalau wisatanya jalan, maka dengan sendirinya perhotelan juga akan jalan. Dimana kalau hotel jalan di situ butuh berapa karyawan gitu kan, banyak sekali. Artinya bahwa pariwisata ini bisa meraup ketenaga kerjaan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah kalau dari upaya nih Pak yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM supaya dapat memperoleh manfaat yang besar dan berkembang di sektor pariwisata ini seperti apa Pak? Yang pertama tentunya mempertahankan ciri khas Banten. Baik. Ya, ciri khas Banten ini apa gitu. Jadi kalau umpamakan rata-rata pasar saja orang ya tidak penasaran. Artinya UMKM perlu mengedepankan ciri khas Banten. Kemudian yang kedua mengedepankan kualitas. Artinya bahwa kualitas daripada UMKM macam-macam gitu kan, dari kerajinan, kemudian kuliner dan lain-lain, bahwa ya memang kualitasnya bisa maksimal gitu ya.
jangan karena merasa laku kemudian diturunkan kualitasnya, tapi memang betul dipertahankan betul gitu. Dari sisi yang pertama tadi ciri khas Bantennya, kemudian kualitasnya, yang ketiga ya tentu pelayanan ya, pelayanan yang ramah ya. Kalau orang datang disambut dengan senyum ya, kemudian diramah gitu dengan budaya Bantennya gitu. Saya pikir ya insya Allah ya pelaku UMKM akan maju dengan datangnya para wisatawan. Oke, berarti pertahankan ciri khas Banten, yang kedua kualitas, kemudian yang ketiga pelayanan. Boleh izin menambahkan Pak, promosi Pak. Itu juga jadi yang pokok ya. Ya, artinya bagaimana UMKM juga berani melakukan terobosan, apalagi promosi sekarang kan tidak mesti berbayar ya, artinya ada yang berbayar dan tidak mesti. Artinya kita sekarang ini punya media di tangan masing-masing gitu ya. Artinya dengan dengan media sosial yang kita punya, kita upload ya bisa jadi populer gitu ya, bisa jadi viral gitu. Yang terpenting tadi kualitas, kemudian mempertahankan ciri khas Bantennya, pelayanannya yang ramah, dan betul tadi promosinya juga dimaksimalkan. Nah, ngomong-ngomong soal promosi nih Pak, ini bagaimana pemerintah Banten ini supaya strategi promosinya supaya para wisata Banten ini dikenal di kancah nasional maupun internasional nih Pak? Tentunya kalau saya sih senangnya mulai dari penelitian ya. Artinya jangan melakukan sesuatu dengan asumsi gitu. Artinya penelitian, dalam hal ini ada Dinas Pariwisata melakukan penelitian sesungguhnya promosi yang harus dilakukan itu bentuknya apa, kemudian medianya mana gitu kan. Nah, jangan dengan asumsi ini pas kayaknya bukan kayaknya gitu. Tapi dilakukan penelitian dulu Dinas Pariwisata, kemudian dia dari penelitian ini pasti ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, rekomendasinya melakukan melalui brosur atau melalui tayangan televisi dan lain-lain. Itu dilakukan sekali lagi dari penelitian. Nah, dari penelitian itu sekali lagi ada kesimpulan dan ada rekomendasi. Nah, rekomendasi itu dilakukan. Nah, tentunya di akhir setelah dilakukan ada evaluasi ya. Evaluasi setelah dilakukan apa benar atau tidak dilakukan. Oke, berarti utamanya tuh riset ya Pak? Ya, riset. Ya. Oke Pak, nah kalau dari DPRD Provinsi Banten ini Pak, bagaimana menjaga keseimbangan antara peningkatan jumlah wisatawan dengan pelestarian lingkungan yang ada di Provinsi Banten nih Pak, agar tetap berkelanjutan? Tidak semua wisata, ya tidak semua objek wisata memang berhubungan langsung dengan kerusakan alam. Ya tadi ya banyak wisatawan objek-objek wisata yang memang sekali lagi sifatnya ada wisata buatan dan lain-lainnya. Nah, khusus untuk wisata alam tentunya yang paling utama adalah dan selalu jadi masalah adalah persampahan. Nah, jadi bagaimana Dinas Pariwisata nanti ke depan di destinasi wisata ini menyediakan sekali lagi dan menghimbau kepada wisatawan juga pada pelaku usaha di situ agar memang sampah ini menjadi prioritas. Karena biasanya kalau musim-musim liburan gitu, ketika wisata sudah beres yang menyisakan adalah sampah gitu ya, dan sampah ini menjadi masalah. Jadi sekali lagi ini menjadi perhatian khusus ya, bagaimana agar persampahan ini tertangani dalam rangka tadi keseimbangan alam yang ada di objek wisata. Nah, sementara yang saya lihat hampir rata-rata seperti itu. Oke, baik. Artinya terkait sampah ini jadi faktor yang perlu diperhatikan khusus nih ya Pak ya. Tadi nyaman ya, di samping nyaman, aman ya, salah satu kenyamanan di objek wisata bersih gitu ya. Ya kalau kita datang ke pantai kemudian bersih kan nyaman di situ. Duduk saja nyaman gitu, belum ngopinya dan lain-lain saja, baru duduknya saja nyaman. Berbeda halnya ketika kita datang kemudian di kanan kiri kita sudah banyak sampah, itu sudah tidak enak gitu. Oke, baik Pak. Nah, kalau masyarakat Provinsi Banten sendiri ini kan banyak yang menilai kalau Provinsi Banten ini punya potensi wisata yang sangat besar, tapi belum memberi dampak ekonomi yang maksimal nih Pak. Nah, menurut Bapak ini penyebabnya apa dan apa kebijakan dari DPRD Provinsi Banten untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama tadi yang kita bahas di awal mungkin ya promosi ya. Mungkin promosi. Saya sering juga berceloteh gitu kan. Orang kok kalau wisata memilih terbang gitu ya, padahal kita dekat gitu. Ya mungkin tadi yang pertama promosi.
Jadi tidak tahu gitu ya ada apa di Banten ini. Makanya agar berdampak sekali lagi promosi ini harus dimaksimalkan. Baik itu yang dilakukan oleh Pemprov Banten, terlebih oleh kabupaten kota. Karena memang sekali lagi bahwa destinasi wisata itu ada di kabupaten kota. Kemudian PAD-nya juga masuk ke APBD kabupaten kota. Kebanyakan ya, kecuali milik Pemprov. Jadi ini perlu dimaksimalkan kolaborasi antara kabupaten kota dengan Pemprov gitu ya, melakukan sekali lagi promosi yang maksimal. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan bahwa perlu peningkatan infrastruktur ya. Contoh memakan kita mau ke ke Lebak mau makan. Jalannya sekarang alhamdulillah sudah ada tol gitu kan. Nah dari tol ke sana itu enak, nyaman gitu. Kalau dari Rangkas Bitung mau ke Bagedur, memang jalan pintasnya yang ke Gunung Kencan itu harus enak, harus mulus gitu. Nah maka orang dengan sendirinya kalau jalannya nyaman, yang ketiga tadi keamanan. Ya, jadi keamanannya harus dijamin. Artinya bahwa berwisata ke Banten aman dan nyaman. Oke, aman dan nyaman. Ya. Nah, ngomong-ngomong aman dan nyaman nih Pak, tak terasa nih kita terlalu nyaman untuk berbincang-bincang. sudah 20 menit waktu kita Ya, nih Pak. baik, Nah, terakhir nih Pak, pesan boleh disampaikan pesan kepada maksud kami kepada masyarakat Provinsi Banten dan generasi muda dalam pertumbuhan pariwisata Banten nih, Baik. Pak. Berwisata itu indah gitu ya. Maka sekali lagi mari kita kunjungi objek wisata yang ada di Banten, dan salah satu objek wisata budaya yang dimiliki Banten tidak dimiliki oleh provinsi lain ya. Kita optimis sekali lagi, mari berwisata dan bermain ke Banten saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berwisata dan bermain ke Banten saja. Itu dia tadi pemirsa pesan dari Bapak Iip mengenai pariwisata di Provinsi Banten. Tak terasa waktu kita sudah ada di penghujung acara pemirsa. Jangan lupa saksikan terus podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten di episode berikutnya. Akhir kata saya Tisa Nevermida dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Tisa.